warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai baris aritmatika. Nanti pada pembahasan kali ini berkaitan dengan jasa pengiriman dan juga tentang angka-angka tentunya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa ya video Ibu ini di subscribe agar kamu bisa dapat video-video pembelajaran matematika terupdate yang Ibu upload. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada di KD 3.5, menganalisis baris dan deret aritmatika, dan KD 4.5, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan baris dan deret aritmatika. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, melalui menyimak video pembelajaran, diskusi, dan penugasan mandiri, siswa dapat menentukan angka selanjutnya dari baris aritmatika, yang kedua menganalisis baris aritmatika, dan yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan baris aritmatika. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai baris aritmatika. Namun sebelum masuk ke pembahasan tentang baris aritmatika, kita terlebih dahulu mempelajari tentang pola bilangan. Jadi di sini misalnya ada suatu angka 1, 3, 5, 7. Nah, 3 angka selanjutnya ini berapa? Kalian harus tentukan. Nah, yang kedua 3, 7, 11, 15. Oke, kalau kita perhatikan dari dua angka ini sebetulnya ada suatu kemiripan. Jadi untuk baris yang pertama, pola yang pertama, ini dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Berarti ini lompatnya itu 2 ya. Jadi selalu bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Otomatis 3 angka selanjutnya itu tambah 2, 9, tambah 2, 11, dan tambah 2, 13. Untuk pola yang kedua, ini 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15. Ini selalu bertambah 4 ya. Untuk itu dua angka selanjutnya berarti 15 tambah 4, 19, dan 19 tambah 4 itu 23, seperti itu. Dan kalau yang ini langsung dari 2 ke 6, 6 ke 18. Lalu dua angka selanjutnya ini kita harus menentukan berapa. Jika kita perhatikan di sini selisihnya itu 2 ke 6 itu 4, tapi 6 ke 18 itu selisihnya 12. Berarti ini lompatnya ini bukan penjumlahan. Tapi kita cek kembali. Jika bukan penjumlahan, jika bukan ditambah terus, berarti ternyata dari 2 ke 6 itu dikalikan 3, 6 ke 18 dikalikan 3, sehingga angka selanjutnya 18 dikalikan 3 itu 54, dan seterusnya. Oke, ini pola bilangan yang keempat itu dari 1 ke 4, 4 ke 9, 9 ke 16. Ini juga ternyata jika kita jumlahkan berbeda-beda semua ya. Tambah 3, tambah 5, di sini tambah 7 gitu. Kalau misalnya dikalikan juga nggak sama, 1 ke 4, 4 ke 9, 9 ke 16. Oke. Untuk pola yang keempatnya ini ternyata dia didapat dari bilangan kuadrat. Jadi kalau 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, 16, itu hasil dari 4 kuadrat. Berarti angka selanjutnya 5 kuadrat, ini 25 di sini, 6 kuadrat, 36, dan seterusnya. Untuk pola bilangan yang pertama itu pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan yang kedua itu pola bilangan aritmatika. Jadi bertambah 4 terus, dijumlahkan 4 tambah 4 tambah 4 seterusnya. Pola bilangan ketiga itu pola bilangan geometri, karena ini dikalikan terus, dikalikan 3, dikalikan 3, dan seterusnya. Kalau pola bilangan yang keempat ini pola bilangan kuadrat, karena berasal dari bilangan-bilangan yang dikuadratkan. Itu sekilas tentang pola bilangan. Dan yang mau kita pelajari kali ini adalah yang pola bilangan aritmatika atau barisan aritmatika, termasuk juga pola bilangan ganjil itu bagian dari pola bilangan aritmatika. Jadi kita akan menentukan angka selanjutnya dari permasalahan yang berkaitan dengan pola bilangan atau barisan aritmatika. Nah, permasalahannya salah satunya seperti ini. Tarif GoBox untuk 5 km pertama sebesar 25.000.
Untuk 5 km kedua 55.000 dan untuk 5 km ketiga 85.000. Begitu seterusnya, selalu bertambah 30.000 setiap 5 km. Jika Surya ingin mengantar barang ke rumah nenek yang berjarak 100 km, berapa tarif yang harus dibayarkan Surya? Nah, sebelum masuk ke pembahasan dari soal ini, permasalahan ini, kita mesti tahu dulu nih. Jadi kalau 5 km yang pertama itu kan awalnya itu 25.000, tapi kalau nambah 5 km kedua 55.000, 5 km ketiga 85.000, nambahnya 30.000 terus setiap 5 km. Di sini jaraknya 100 km, jadi kita perlu tahu 100 km ini berapa kalinya 5 km sih, itu yang perlu kita ketahui pertama kali gitu. Ini sebetulnya bisa dikerjakan secara manual ya, tapi panjang sekali karena ini dimulai dari 5 km pertama, kita harus urutkan terus ditambahkan 30.000 sampai 100 km, jadi itu tidak memungkinkan ya, dan bakal menghabiskan banyak waktu. Jadi di sini yang pertama, oke, ini Gojeknya, GoBox-nya ya, seperti ini GoBox. Nah, yang pertama kita tentukan dulu 100 km ini ada berapa kalinya, 5 kilo. Ini sama saja kita bagi, atau di sini N-nya 100 dibagi 5 itu hasilnya 20, berarti nanti tarif ke 20 itu berapa gitu. Sini kan awalnya 25, lalu jadi 55, jadi 85, kalau tambah 30 lagi jadi 115 gitu ya. Dan berapa sih sampai ke 100 km gitu, 20 kali 5 km. Jadi di sini ternyata 55.000 itu dapat dari 25.000 ditambah 30.000. Yang ini 85.000 dapat dari 25.000 ditambah 2 kalinya 30.000. Yang ini 25.000 ditambah 3 kalinya 30.000, sehingga bisa kita dapat, kita simpulkan 25.000 ini merupakan suku pertamanya atau A-nya atau U1 istilahnya. Kalau yang 55.000 ini U2, ini U3, dan yang ini U4. Oke, nanti kita cari U20 nya itu berapa, angka ke-20 nya itu berapa. Oke, ternyata kalau kita perhatikan U20 itu berarti kan ini U2 ini 25.000 ditambah 30.000 ya, ditambah 1 kali 30.000. Yang ini U3 ditambah 2 kalinya, U4 ditambah 3 kalinya, berarti berkurang 1 ya, padahal ini U4 ini jadi 3, berarti kalau U20 di sini jadi 19 kalinya. Nah, 25.000 ditambah 19 kali 30.000. Dapatlah hasil akhir, karena 25.000 ditambah 570.000 itu 595.000. Oke, di sini ini yang didapat uang yang harus Surya bayarkan ke GoBox itu 595.000, karena memang jaraknya lumayan jauh ya, 100 km. Nah, di sini ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan baris aritmatika, dimana kalau kita cari angka selanjutnya dari permasalahan yang diminta itu berarti rumus 1 jadi UN. Nah, sama dengan A ditambah N kurang 1B. Jadi A ini suku pertamanya. Nah, ditambah berapa? N-nya dikurangi 1. Kalau yang ditanya U20 kan jadi 19 ya. Ini saja U4 jadi 3 kalinya. Berarti N-nya itu dikurangi 1 baru dikali B. B-nya itu apa? B-nya itu lompatnya, B-nya itu bedanya. Jadi dari suku pertama ke kedua nambah 30.000, nambah 30.000, nambah 30.000, sehingga B-nya itu adalah bedanya. Dan rumus ini adalah rumus barisan aritmatika, seperti itu. Jadi ini digunakan terus untuk menyelesaikan masalah baris aritmatika. Nah, permasalahan yang kedua itu di sini soalnya umum banget ya. Di sini tebak-tebakan angka sih sebetulnya. Jadi banyaknya bilangan antara 40 sampai 100 yang habis dibagi 7.
Cara menentukannya, pertama-tama kita harus tahu dulu nih bilangan antara 40 sampai 100 yang habis dibagi 7 tuh bilangannya berapa aja gitu. Nah, ini berkaitan dengan angka-angka ya. Jadi antara 40 sampai 100 yang habis dibagi 7 diawali dengan angka 42. Nah, 7 lagi jadi 49, nambah 7 lagi jadi 56. Kalau misalnya ditanya langsung suku keberapanya, itu kita bisa langsung ya pakai rumus ini. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Tapi karena ini beda permasalahannya, ini kita mau tahu ada berapa angka sih dari 40 sampai 100 yang habis dibagi 7. Jadi kita mesti tahu angka ujung sampai 100 ini berarti sebelum 100. Angka sebelum 100 yang bisa dibagi 7. Ternyata angkanya itu adalah 98. Karena 98 itu dibagi 7 itu dapatnya 14. Oke, dari permasalahan ini berarti kita cari N-nya. Bedanya dengan yang soal yang tadi itu N-nya itu berapa gitu, bukan suku ke N-nya. Nah, ini kan suku terakhirnya 98, lalu angka pertamanya 42. Ini kita masukkan tetap N kurang 1 dikali B. B-nya berapa bedanya? Dari 42 ke 49, 49 ke 56. Ini bedanya berarti 7 kan. Selanjutnya gimana? Selanjutnya karena ini 42 ditambah N kurang 1 kali 7, karena kita mau cari nilai N-nya, berarti 498 dikurangi 42 dulu. Kanan dikurang 42 habis, kiri dikurang 42, berarti kan. Nah, yang kanan 42 nya sudah habis. Ini N kurang 1 kali 7 nya tetap. Hasil dari 98 dikurang 42 itu 56. Nah, ini juga tetap. Selanjutnya N kali 1, N kurang 1 dikali 7, hasilnya 56. Atau berapa dikalikan 7 hasilnya 56. Sama saja 56 bagi 7 ya, sama dengan N kurang 1. Ternyata didapat hasilnya 8. Nah, 8 di sini adalah N kurang 1. Ini sudah hampir selesai. Jadi kita harus menentukan berapa dikurangi 1 yang hasilnya 8. Berapa dikurang 1 yang hasilnya 8. Oke, di sini berarti N-nya adalah 9, atau 9 ini didapat dari 8 tambah 1 ya. Karena N dikurang 1 sama dengan 8, berarti 8 tambah 1 sama dengan 9. Atau bisa pakai logika, berapa dikurang 1 yang hasilnya 8, maka hasilnya 9 di sini. Ini contoh permasalahan kedua yang berkaitan dengan bilangan-bilangan. Oke, untuk tugas mandiri hari ini ada 2 soal. Soal yang pertama dan ini soal yang kedua. Soal yang pertama ini, dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri 14 buah, baris kedua 16 buah, baris ketiga 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-15. Ini simple banget ya. Jadi A-nya suku pertama itu udah ketahuan 14 di sini. Bedanya berapa? Ini nambah 2 terus, berarti bedanya 2. Seperti itu. Tinggal dicari U15-nya. Nah, untuk soal yang kedua, banyaknya bilangan antara 100 sampai 200 yang habis dibagi 6 adalah. Jadi sama seperti tadi penyelesaiannya, kamu harus cari dulu angka setelah 100 yang bisa dibagi 6 itu berapa, dan angka sebelum 200 yang bisa dibagi 6 berapa. Lalu nanti ditentukan N-nya dengan cara yang sama seperti contoh yang sudah ibu paparkan. Oke, itulah tadi video pembahasan mengenai barisan aritmatika. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian pembahasan dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.